Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ulama besar yang dijuluki pemimpin para wali atau Sultanul Aulia kelahiran Persia, Iran. Beliau dikaruniai kedalaman ilmu tauhid, fiqih, sunnah Nabi dan ilmu ma'rifat, sehingga banyak dari para wali, syekh, ulama, dan ahli zuhud menaruh hormat pada beliau. Bagaimana kisahnya? Simak bersama Tinta Pena hanya di Anong Anong TV. Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong Anong TV. Dalam lembaran sejarah Islam, setiap abad kita akan menemukan tokoh besar yang mendapatkan status mujaddid. Ini sesuai dengan hadis Rasul yang menyatakan bahwa setiap 100 tahun Allah akan mengirimkan pembaharu di kalangan umat Islam, seperti hadis yang tercatat pada kitab Sunan Abu Daud jilid 2 424. Jika mujaddid Islam pada abad ke-11 Masehi atau 5 Hijriah adalah Imam Al-Ghazali dan mendapat julukan Hujjatul Islam karena keberhasilannya menggabungkan syariat dan thariqat secara teoritis, maka mutiara sejarah abad ke-12 Masehi atau 6 Hijriah diduduki oleh seorang ulama yang berhasil memadukan antara syariat dan sufisme secara praktis aplikatif. Oleh karena itu, beliau mendapat julukan Qutubul Aulia serta Ghausul A'zam, orang suci terbesar dalam Islam. Beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jika nama Al-Ghazali dikenal dalam studi-studi tasawuf secara akademik melalui kitab-kitab teori sufinya, nama Al-Jilani lebih membumi karena ajaran amaliyahnya, sehingga dalam masyarakat muslim namanya sangat populer, dijadikan sarana wusuliyah, serta selalu disebut dalam setiap acara-acara keagamaan. Di samping manakibnya yang juga banyak dibaca tentang riwayat hidup sang tokoh. Sebagian besar umat Islam Indonesia pernah mendengar nama tokoh ini. Demikian pula para pengkaji tasawuf di barat dan timur yang sangat menaruh hormat kepadanya karena keberhasilannya membumikan tasawuf bagi masyarakat muslim hingga saat ini. Nama lengkapnya adalah Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Shalih Musaza'i Dausat Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir dilahirkan di desa Nif atau Naif, termasuk pada distrik Jailan, disebut juga dengan Jilan, Jailan, disebut juga dengan Jilan, Kailan, Kilan, atau Aljil, Kurdistan Selatan. Terletak 150 km sebelah timur laut kota Baghdad di selatan Laut Kaspia, Iran. Wilayah ini dahulunya masuk ke bagian wilayah Tobaristan. Sekarang sudah memisahkan diri dan masuk menjadi suatu provinsi dari Republik Islam Iran. Beliau dilahirkan pada waktu fajar, Senin 1 Ramadan 470 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1077 Masehi, dan wafat di Baghdad pada Sabtu 11 Rabiul Tsani 561 Hijriah
atau 1166 Masehi. Kebanyakan biografi atau yang dikenal dengan manaqib tokoh sufi terpopuler ini penuh dengan fiksi tanpa mendasarkan pada fakta-fakta sejarah. Padahal ulama ini merupakan tokoh sejarah yang cukup besar dalam wacana pemikiran Islam, terutama sejarah tasawuf. Sehingga para ulama banyak mengungkapkan bahwa Syekh Abdul Qadir merupakan mujtahid abad ke-14. Syekh Abdul Qadir lahir sebagai anak yatim, di mana ayahnya telah wafat sewaktu beliau masih dalam kandungan 6 bulan. Di tengah keluarga yang hidup sederhana dan saleh, ayahnya Al-Imam Sayyid Abi Shaleh Musa Za'i Dausat adalah ulama fuqaha ternama mazhab Hambali, dan garis silsilahnya berujung pada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibunya adalah Ummul Khair Fatimah, putri Sayyid Abdullah Sauma'i, seorang sufi terkemuka waktu itu. Dari jalur ini, silsilahnya akan sampai pada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jika silsilah ini diteruskan, akan sampai kepada Nabi Ibrahim melalui kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdul Muthalib. Beliau termasuk keturunan Rasulullah dari jalur Siti Fatimah binti Muhammad. Karena itu, ia diberi gelar pula dengan nama Sayyid. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah tampak ketika dilahirkan. Konon, ketika mengandung, ibunya sudah berusia 60 tahun. Sebuah usia yang sangat rawan untuk melahirkan. Bahkan ketika dilahirkan yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak mau menyusu sejak terbit fajar hingga maghrib. Namun, kebesaran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan semata-mata karena faktor nasab dan karomahnya. Beliau termasuk pemuda yang cerdas, pendiam, berbudi pekerti luhur, jujur dan berbakti. Selain itu, kemasyhuran namanya karena kepandaiannya dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama. Beliau menguasai ilmu fikih dan usul fikih. Kendati menguasai mazhab Hanafi, beliau pernah menjadi mufti mazhab Syafi'i di Baghdad. Di samping itu, beliau juga dikenal sangat alim dan wara'. Hal ini berkaitan dengan ajaran sufi yang dipelajarinya. Beliau suka tirakat, melakukan riyadhah dan mujahadah melawan hawa nafsu. Selain penguasaannya dalam bidang ilmu fiqih, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga dikenal sebagai peletak dasar ajaran thariqat Qadiriyah. Al-Jilani dikenal juga sebagai orang yang memberikan spirit keagamaan bagi banyak umat. Karena itu, banyak ulama yang menjuluki beliau dengan nama Muhyiddin, atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia berarti penghidup agama. Sampai di sini dulu cerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam Meduluran.